السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih karuniakan kepada kita semua, sehingga kita kembali bisa sama-sama duduk bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mengkaji firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang mulia-muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mukhtasar fi Khuluqil Muslim, di mana kita akan membahas tentang khuluqul muslim indal masaib, ya, bagaimana akhlak seorang muslim atau apa yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah tentunya tatkala tertimpa musibah. Ya. Nah, yang pertama kata beliau di sini, i'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Jadi yang pertama kali yang harus kita fahami supaya kita tenang, ya, tatkala kita mendapatkan ujian-ujian dalam bentuk musibah-musibah, bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan, sudah tuliskan akan menimpa kita, itu pasti akan menimpa kita. Sebaliknya, apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan tidak akan menimpa kita, itu tidak akan pernah menimpa kita. Artinya apa? Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hendaknya kita meyakini bahwasanya semua yang menimpa kita sejatinya itu semua sudah tercatat. Ya.
Allah Subhanahu wa taala bahkan 5.000 tahun sebelum menciptakan alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala sudah menulis takdir-takdirnya para hamba. Ya. Jadi apa yang menimpa kita dari musibah-musibah itu sudah jauh-jauh hari Allah sudah tuliskan bagi kita, dan itu pasti akan menimpa kita. Ya. Nah, ini kalau kita sadari, insya Allah akan menenangkan kita ya tatkala tertimpa musibah. Jadi semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah meleset apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya segala sesuatu kami ciptakan biqadar, dengan takdirnya masing-masing. Ya. Kemudian yang kedua adalah isbir ala ma asabak waqra fi fadailis sabri la'allaka takunu min ahlihi. Jadi apa yang semestinya kita lakukan tatkala kita tertimpa musibah, setelah kita meyakini itu semua adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita, maka yang kedua tugas kita untuk bersabar. Ya, tugas kita adalah untuk bersabar atas semua yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita dari musibah-musibah yang menimpa. Ya, karena sejatinya itu sudah Allah takdirkan bagi kita. Maka tugas kita untuk bersabar. Ya, dan kita nggak perlu berandai-andai mengatakan seandainya saya tidak begini, niscaya ya tidak akan menimpa saya musibah ini. Enggak boleh. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, la taqulu law anni fa'altu kadza wa kadza fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mengatakan seandainya saya berbuat gini, saya tidak akan terjadi begini. Kenapa? Karena kata seandainya, jar Nabi SAW, itu akan membuka peluang bagi syaitan untuk menjadikan kita makin bersedih, untuk menjadikan kita kemudian tidak sabar, bahkan mungkin marah terhadap ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata lau itu. Ya, misalnya ada saudara kita, ya, atau kita tertimpa musibah, si A misalnya, ya dia tertabrak, kemudian si A mengatakan seandainya saya nggak lewat di jalan itu, misalnya saya nggak akan tertabrak. Ya, nah itu akan menjadikan dia makin bersedih. Atau ada kawannya bilang sama dia, seandainya tadi kamu nggak lewat di jalan itu, kamu nggak akan begini. Itu akan menjadikan saudara kita makin menyesali perbuatannya. Ya. Terus apa yang kita katakan ketika musibah itu sudah menimpa kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul ma sya'allah." Katakanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, itulah yang akan terjadi. Ya, ini yang harusnya kita katakan. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini ucapan yang semestinya kita ucapkan ketika tertimpa musibah. Ya, si A yang tadi tertabrak misalnya. Kalau dia katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al, ini sudah takdir Allah dan apa yang Allah takdirkan itulah yang akan terjadi. Nah, kalau ini dia katakan, ini akan menenangkan dirinya. Akan membantu dia untuk bisa bersabar ketika tertimpa musibah. Ya, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada saya, itulah yang akan menimpa. Itu pasti akan terjadi.
tugas saya kemudian tinggal bersabar tatkala menghadapi musibah-musibah. Akan tenang kita. Ya, ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Ditambah lagi dengan kita mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan dengan bersabar tatkala tertimpa musibah. Apa saja? Ya, kebaikan-kebaikan yang akan diraih oleh orang yang tertimpa musibah ketika dia bersabar dalam menghadapinya. Satu, dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa jumlahnya, yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala bagi orang-orang yang bersabar dengan hitungan yang tiada terhingga. Jadi bukan 10, 20, 100, 200 lagi pahalanya. Tiada terhingga firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai-sampai ya nanti di hari kiamat para ahlul afiyah itu akan iri terhadap ahlul musibah. Jadi di akhirat tuh secara umum manusia ditinjau dari sisi musibah yang menimpa terbagi menjadi dua. Ada ahlul musibah dan ada ahlul afiyah. Ahlul afiyah adalah orang-orang yang hampir tidak pernah mendapatkan musibah di dunia. Sedangkan ahlul musibah mereka yang banyak mendapatkan musibah-musibah di dunia. Nah nanti di hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada ahlul musibah, yang ahlul afiyah ini iri. Saking banyaknya pahala yang Allah berikan kepada ahlul musibah. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul afiyah itu mengatakan apa? Lau anna juludana tuqradu bil maqarid fid dunya. Seandainya dahulu di dunia, ini kata ahlul afiyah ya, ketika melihat pahala yang Allah berikan kepada ahlul musibah, seandainya kita dahulu di dunia ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kulit kita ini digunting sedikit demi sedikit. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena mereka melihat betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada ahlul musibah. Nah ini. Jadi keutamaan yang pertama yang akan diraih oleh orang yang bersabar tatkala tertimpa musibah, dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa banyaknya, tidak terhingga. Keutamaan yang kedua, ketika seseorang bersabar tatkala tertimpa musibah, maka itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Ya, itu akan apa? Akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, la yazalul bala yusibul muslim, senantiasa bala musibah menimpa seorang muslim fi malihi, pada hartanya, wa nafsihi, pada dirinya, wa auladi, atau pada anak-anaknya, pada keluarganya. Entah kekurangan harta ya, atau apa namanya, dia tertimpa penyakit, atau mungkin anaknya yang sakit, atau ditinggal wafat oleh orang-orang yang dia cintai. Jadi kata Nabi SAW, senantiasa seorang mukmin itu tertimpa bala ya, bertubi-tubi, hatta yalqallaha wa laysa alaihi khati'atun, sehingga saking banyaknya bala musibah yang menimpa seorang hamba itu, tatkala dia berjumpa dengan Allah di hari kiamat dalam kondisi dia sudah bersih suci dari dosa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang bersabar ketika tertimpa musibah itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya.
Ya, akan menjadi apa? Penghapus dosa-dosanya. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asabal muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala azanin wala hatta syaukatu yushaquha illa kaffarallahu biha min khataya." Yang artinya, tidaklah seorang mukmin tertimpa musibah, tertimpa sesuatu yang menjadikan dia susah, sedih, bahkan tidaklah seorang mukmin tertusuk duri, melainkan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Tapi syaratnya tadi sabar gitu. Keutamaan yang ketiga yang akan diraih oleh orang yang bersabar ketika tertimpa musibah adalah derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, wa innar rajula la yablughu 'inda Allahi manzilatan la yablughuha bi'amalin la yazalu Allah yusibu bi bala'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang dari umat yang dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah bukan karena amal perbuatan yang dia lakukan, akan tetapi dikarenakan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menimpakan kepada dia musibah-musibah, lantas dia bersabar sampai kemudian dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, di mana dia mendapatkannya bukan karena amal solehnya, ya, bukan karena ketaatannya yang banyak, bukan, tapi karena sabarnya dia ketika tertimpa musibah. Nah, jadi akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi syaratnya tadi sabar. Ya, syaratnya sabar itu. Kemudian keutamaan yang keempat yang akan diraih oleh orang yang bersabar ketika tertimpa musibah adalah dia akan meraih kecintaan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman yusib minhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai satu hamba, maka Allah akan timpakan musibah kepada dia. Dan ini bukan berarti kemudian kita minta musibah, ya. Jangan juga. Tetap kita minta kepada Allah al-afiyah sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, was'alullah al-afiyah, jar Nabi. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah. Namun ketika kemudian musibah itu datang menimpa kita, maka di sanalah kita wajib untuk menghadapinya dengan kesabaran, sehingga kita akan mendapatkan apa tadi? Ya, pahala yang luar biasa jumlahnya. Dosa-dosa kita akan diampuni, derajat kita akan ditinggikan, kemudian akan bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya orang itu biasanya semakin tinggi keimanannya, itu ujian itu makin berat. Ya, makanya manusia yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi, para rasul. Kata Nabi SAW, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal." Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal, kemudian yang semisal. Artinya semakin tinggi keimanan seseorang, semakin banyak juga biasanya ujian-ujian yang menimpa. Ya. Maka di sana dibutuhkan kesabaran. Ibarat satu pohon, semakin tinggi pohon itu semakin kuat angin yang menerpanya. Tapi ketika akar pohon itu sudah menancap kokoh, ya, di bumi, maka sedahsyat apapun angin yang menerpa, pohon itu akan tetap berdiri kokoh. Begitu pula orang yang beriman.
Ya, semakin tinggi keimanannya, biasanya ujian, cobaan makin berat. Tapi ketika keimanannya itu sudah menancap kokoh dalam hatinya, dalam dadanya, maka dia akan selalu tegar dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Ya, karena sejatinya ujian itu sebuah kepastian. Ya, ujian keimanan, ya ujian dalam kita berusaha berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Ya, kadang ujian-ujian itu berat menimpa. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru fi dini kal qabid 'alal jamri." Kata Nabi SAW, akan datang kepada manusia satu zaman di mana orang yang berusaha berpegang teguh dengan sunnahku ibarat orang yang memegang bara api. Berat, banyak ujian-ujian, banyak cobaan-cobaan. Tapi di sana kita harus bersabar dalam menghadapi itu semua. Ya, harus bersabar, berusaha terus istiqamah dalam keimanan kita, berusaha istiqamah dalam keislaman kita, berusaha terus istiqamah di atas tauhid dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu yang kedua, ya para jamaah yang Allah muliakan, ketika kita tertimpa musibah, kita hendaknya berusaha untuk bersabar dalam menghadapinya. Dan ini wajib. Sabar ketika tertimpa musibah itu sebuah kewajiban. Para ulama menyebutkan ada 3 level orang, tingkatan orang ketika tertimpa musibah. Pertama sabar, kemudian yang di atas sabar namanya ridho. Di atas ridho itu syukur. Ya. Jadi kalau sabar ini wajib dilakukan ketika tertimpa musibah. Kalau ridho itu sunnah. Kalau syukur ketika mendapatkan musibah ini levelnya orang-orang sudah orang-orang khusus, orang-orang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apapun musibah yang menimpa dia, selama Allah ridha kepada dirinya, dia akan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti kisah siapa itu? Seorang tabi'in yang disebut kedua tangannya buntu, kedua kakinya buntu, matanya juga buta. Ya, pendengarannya sudah hampir hilang. Tapi dia tetap bersyukur. Dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan lisan yang bisa untuk dia gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ulun lupa namanya. Ada seorang tabi'in. Ya, selalu bersyukur dia hari-hari masih diberikan lisan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengatakan, seandainya Allah menimpakan gunung ya menerpaku sehingga aku hancur berkeping-keping, aku tidak peduli, yang penting Allah Subhanahu wa taala ridho kepadaku. Nah, itu tingkatan orang yang sudah sampai pada ridho, bahkan syukur ketika tertimpa musibah. Oh, ini memang jarang-jarang orang bisa sampai tingkatan itu. Minimal kita sabar itu sudah ketika tertimpa musibah. Ya. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, yang ketiga yang semestinya kita lakukan ketika tertimpa musibah, ta'akkad anna ikhtiyarallahi khairun min ikhtiyarika li nafsika. Nah, ini. Jadi yakinlah ya bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk Anda, apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita dari takdir itu, yakinlah itulah yang terbaik untuk kita. Ya.
Jadi ketika kita tertimpa musibah misalnya dalam bentuk penyakit, dalam bentuk mungkin kekurangan harta benda, atau mungkin ditinggal wafat oleh orang-orang yang kita cintai, ya yakinlah bahwasanya itu yang terbaik bagi kita. Ya, kita misalnya diberi kekurangan dalam harta benda, kita sudah berusaha, tapi yang segitu-gitu juga. Yakinlah itu yang terbaik. Ya, makanya disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yahmi 'abdahul mu'min ad-dunya wa huwa yuhibbu kama tahmuna maridakum at-ta'am." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya akan menghalangi, betul-betul akan menghalangi salah seorang dari hambanya dari dunia, padahal Allah mencintai si hamba ini. Sebagaimana kalian menghalangi orang-orang yang sakit dari kalian dari makanan-makanan, supaya dia tidak berparah penyakitnya. Contohnya misalnya anak kita lagi kena penyakit alergi, ya tangannya benanah, kulitnya benanah. Dokter bilang ini kena jangan dikasih ya daging ayam potong misalnya, jangan dikasih telur. Nah kita sebagai orang tua, kita akan hindarkan anak kita dari makanan-makanan tadi itu, bukan karena kita membenci anak kita, tapi karena sayangnya kita kepada dia. Nah seperti itu yang Rasulullah SAW sabdakan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menghalangi hambanya dari dunia, ya padahal Allah mencintainya, karena Allah Subhanahu wa taala tahu kalau si hamba ini dikasih dunia bakal digunakan untuk bermaksiat, bakal digunakan untuk hal yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah halangi dia dari dunia. Ya, artinya apa? Artinya selalu berbaik sangka. Ya, yakin bahwasanya apa yang Allah takdirkan bagi kita itulah yang terbaik. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Yang artinya bisa jadi Anda itu membenci sesuatu padahal sesuatu itu adalah baik bagi Anda. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ya, dan sering kadang kita alami seperti itu. Ya, kadang kita pas lagi sehat-sehatnya dengan mudahnya kita melakukan dosa ini, dosa itu, maksiat ini, maksiat itu, terasa ringan. Nah, pas Allah kasih penyakit ke kita, apalagi penyakitnya lumayan berat misalnya, ya, pada dasarnya kita benci, ada rasa tidak senang dengan penyakit yang menimpa kita sehingga menyusahkan diri kita. Tapi ternyata setelah terkena penyakit itu, di sana kita baru sadar, ya, selama ini kita terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah tertimpa penyakit itu baru ya kita kemudian mendekat kepada Allah, baru kemudian mau bertaubat kepada Allah. Dan betapa banyak orang seperti itu. Setelah tertimpa penyakit, kondisinya jauh lebih baik daripada sebelum dia tertimpa penyakit itu. Jadi seperti itu. Ya, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi Anda membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagi Anda. Jadi para jamaah yang Allah muliakan, jadi yakinlah, seyakin-yakinnya bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi kita dari musibah-musibah, ya itulah yang terbaik bagi kita. Dan ini akan membantu kita untuk bersabar. Ya, sekaligus juga akan menjadikan kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin adab yang ketiga. Ketika kita tertimpa musibah, selalu kita berusaha
berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu tergantung persangkaan hambanya. Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Ana inda dhanni 'abdi, falyadhunna bi ma syaa." Aku itu tergantung persangkaan hambaku. Maka silakan hambaku itu bersangka sesuai kehendaknya. Artinya begini ya, kalau seorang tertimpa musibah, kemudian dia mengatakan, oh kayaknya Allah ini sedang murka kepadaku, kayaknya Allah ini sedang benci kepadaku, kayaknya Allah ini ingin menghinakanku, maka bisa jadi itu yang terjadi karena persangkaan Anda kepada Allah seperti itu. Harusnya Anda selalu berbaik sangka. Ketika tertimpa musibah, Anda katakan, oh insya Allah, ya sepertinya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin meninggikan derajat. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghapuskan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan dariku. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin aku semakin dekat kepadanya dengan musibah-musibah ini. Nah, kalau ini persangkaan kita, ini insya Allah yang kita akan dapatkan. Ya, jadi ini poin yang keempat. Ketika kita tertimpa musibah, selalu berusaha berbaik sangka kepada Allah. Bahwasanya apa yang Allah takdirkan bagi kita, itulah yang terbaik. Ya, itulah yang terbaik begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya kata beliau di sini, mahma kana hajmul bala falillahi fi aqdari hikamun 'azimatun. Qala ta'ala la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Yang artinya, sebesar apapun, sedahsyat apapun bala musibah yang menimpa seorang hamba, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap takdir yang ditetapkan itu ada hikmah-hikmah yang besar di balik itu. Ya. Sehingga kembali kepada yang tadi, kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kalian anggap apa yang Allah timpakan kepada kalian itu buruk bagi kalian. Ya, bal huwa khairul lakum, akan tetapi itulah yang terbaik untuk kalian. Nah, ini. Ya. Jadi selalu berbaik sangka atas setiap takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kita. Dan para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, yakinlah kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan pernah menguji kita, menimpakan musibah kepada kita melebihi kemampuan kita. Tidak akan pernah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kemampuan kita itu sampai apa. Ya, karena Allah itu sejatinya sayang kepada kita. Bahkan mungkin sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita melebihi sayangnya kita terhadap diri kita sendiri. Ya. Sehingga yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menimpakan musibah yang melebihi dari kemampuan kita. Yakin saja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah membebani seseorang melebihi dari kemampuannya. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menzalimi hamba-hamba. Wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Firman Allah, dan sungguh aku tidak akan pernah menzalimi salah seorang dari hamba-hamba. Kemudian yang selanjutnya adalah ihzar minal jaza' sawa'an bil qaul aw bil fi'l. Ketika kita tertimpa musibah, hendaknya kita menghindarkan
ucapan-ucapan yang mengandung keluh kesah, apalagi sampai menyalahkan takdir, ya, apalagi naudzubillah menyalahkan Allah atas setiap musibah yang menimpa dirinya. Jangan sampai, ya, karena kalau itu ucapan-ucapan itu keluar dari kita, itu menunjukkan kurangnya sabar kita, ya, kurangnya husnudzan kita, berbaik sangkanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hindari, ya, ucapan-ucapan yang mengandung keluh kesah, apalagi menyalahkan takdir dan semacamnya. Wa mithalul qaul, seperti misalnya kata beliau di sini, seorang mengatakan, "Limadza ya Rabbi tabtalini?" Ya, wahai Allah, kenapa engkau mengujiku dengan ujian ini? Nggak boleh seperti itu. Ya, harusnya kita tadi bersabar, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengatakan ucapan-ucapan kayak ini. Itu menunjukkan ketidaksabaran kita, ketidakridhoannya kita terhadap ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kurangnya sabar seseorang, ya, seorang wanita, seorang ibu misalnya, ya, Allah takdirkan anak yang meninggal, maka dia teriak-teriak histeris, ngamuk-ngamuk, nampar-nampar pipinya, mencabik-cabik rambutnya sendiri. Nah, itu gak boleh seperti itu. Menangis silahkan. Nabi pun SAW menangis ketika meninggal anak beliau Ibrahim. Ya, Rasulullah SAW punya anak namanya Ibrahim. Ketika meninggal Ibrahim ini, sambil dipangku oleh Nabi SAW, air mata beliau berlinang. Kemudian sahabat nanya, apakah anda nangis ya Rasulullah SAW? Kata Nabi SAW, al-ainu tadma'u wal qalbu yahzanu wa la naqulu ila ma yurdi rabban. Ketika mendapatkan musibah, air mata berlinang wajar, hati bersedih wajar, tapi kita tidak mengatakan kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi jaga mulut kita ketika tertimpa musibah, jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah. Jaga juga perbuatan kita, jangan sampai nampar-nampar diri, teriak-teriak, karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golonganku orang yang tertimpa musibah dia nampar-nampar pipi, dia teriak-teriak histeris, ya, atau dia merobek-robek, mencabik-cabik bajunya atau rambutnya. Itu bukan dari golonganku orang seperti itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dari rahmat Allah Azza wa Jalla, sudah masuk Isya. Mungkin ini yang ulun bisa sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Amar apa? Allah